warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap belajar semua hari ini? Siap, Bu. Oke, jadi posisinya sudah rapi seperti biasanya. Untuk itu langsung Ibu absen ya. Rizky Febri, Hadir, Bu. Yusril Iza Mahendra, Hadir, Bu. Hardiana, hadir Bu. Ahmad Fauzi, Hadir, Bu. Kasnania, hadir Bu. Muhammad Fauzan, Hadir, Bu. Kurniati, hadir Bu. Intan Nuraini, hadir Bu. Herlina, hadir Bu. Anissa Rahayu Dewi, Sakit, Bu. Dewi Indar Kusmawati. Izin, Bu. Izin kemana ini? Rumahnya banjiran. Oke. Andri Wardana, Hadir, Bu. Adi Prayoga Ramadan. Hadir, Bu. Oke, jadi dua ya temannya yang tidak hadir hari ini. Ada Dewi Indar Kusmawati dan Anissa Rahayu Dewi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Nah, saya ingin mengulas sedikit materi pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat? Jadi setiap materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya harus dipelajari kembali di rumah, biar tidak sekedar terlewatkan saja. Ayo, ada yang ingat materi minggu lalu? Materi ini, Bu. Materi Tajwid. tajwid. Bukan materi tajwid ya, tapi iman kepada Allah. iman kepada Allah itu 2 minggu yang lalu. Iman kepada malaikat, Bu. Nah, iman kepada malaikat. Ada yang masih ingat apa itu iman kepada malaikat? Ayo diingat-ingat makna dari iman kepada malaikat. Iman itu apa? Malaikat itu apa? Dan iman kepada malaikat itu maknanya apa? Iman itu percayaan, Bu. Iman itu kepercayaan. Lalu Kesaksian juga, Bu. kesaksian. Yang berserah kesaksian kepada zat yang maha suci, Bu. Itu iman kepada Allah. Bukan. Itu iman kepada malaikat, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu iman kepada malaikat. Ya, apa iman kepada malaikat itu apa? Iman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk yang Terbuat dari cahaya. makhluk dari
yang terbuat dari nur atau cahaya. Ya, jadi sedikit mengulas untuk iman kepada Allah. Sudah diingat lagi ya minggu materi kita sebelumnya, nanti dipelajari kembali lagi di rumah. Lanjut Bu. Lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nanya Bu. Iya, apa? Bu, kalau saya tidak punya iman Bu, karena saya nggak tahu iman saya ada apa enggak, kayak apa? Ya, jadi di dalam Islam kita punya rukun iman ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Bu. Allah. Yang kedua, Malaikat Bu. yang ketiga, Kitab Bu. keempat. Puasa. Hah? Bukan Bu. Yang keempat apa? Puasa itu apa? Rukun Islam, bukan Oh, iya. rukun iman. Keempat itu pada Rasul Bu. Tadi ketiga Rasul. Keempat Rasul. Oh, ketiga tadi apa? Kitab. Kelima? Rasul. Oh, Rasul kelima. Keberapa Bu? Di sini Rasul ketiga. Keempat itu kitab. Kelima, Hari kiamat. Kodok dan kodar Bu. hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir. Keenam, Kodok dan kodar. karena kita itu beragama Islam. Nah, di dalam Islam itu kita harus mempercayai rukun iman yang 6 ini. Jika kita tidak mempercayai salah satunya, misal kita tidak percaya adanya Allah, lalu kita bertuhan kepada siapa? Sedangkan di dalam Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu sudah sangat jelas dijelaskan bahwa kita harus beriman dan harus memiliki iman. Lanjut Bu. Oke. Kita lanjut materi hari ini. Nah, hari ini kita membahas materi mengenai berpakaian secara Islami. Yang pertama, dalam mempelajari materi ini, kita harus tahu dulu apa sih makna pakaian atau apa definisi pakaian. Nah, jadi pakaian ini merupakan sesuatu yang berupa baju, celana, jilbab, dan lain-lain yang sering kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah makna dari pakaian. Nah, berpakaian secara Islami di sini berarti menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan dan tuntutan agama Islam. Apa sih tuntunan dan tuntutan agama Islam itu dalam berpakaian? Yang pertama, yaitu menutup aurat. Nah, aurat itu apa? Aurat itu berasal dari kata awira, yang artinya sesuatu yang harus ditutupi. Jadi awira ini atau aurat ini merupakan sesuatu yang harus ditutupi. Nah, ketentuan aurat untuk manusia itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang pertama, ketentuan aurat untuk laki-laki dulu. Ketentuan aurat untuk laki-laki adalah antara pusar sampai pada lutut. Jadi aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Nah, hal ini juga termaktub dalam hadis Rasulullah yang bunyinya itu
auratul rajuli auratul rajuli ma baina suratihi batihi. Auratul rajuli ma baina suratihi wal batihi. Nah, jadi ini adalah hadis yang membahas tentang aurat laki-laki, yaitu auratul rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi. Yang artinya aurat itu artinya aurat. Rajuli artinya laki-laki. Ma baina antara suratihi itu pusat, warukbatihi dan lututnya. Nah, jadi ini sudah jelas membahas tentang batas aurat untuk laki-laki, yaitu antara pusat dan lututnya. Jadi semua laki-laki di sini dalam berpakaian yang diatur dalam Islam harus menutupi aurat itu. Namun setiap daerah memiliki budaya atau menjadi ciri khas masing-masing dalam berpakaian. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita, dalam berpakaian laki-laki juga biasanya tetap menutup badannya sebagaimana perempuan, kecuali di bagian kepalanya. Nah, itu untuk laki-laki. Jadi memang dalam berpakaian ini juga di setiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing yang menjadi budaya mereka. Nah, selanjutnya kita membahas tentang aurat perempuan. Aurat perempuan di sini adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, namun mengenai ini juga banyak perbedaan para ulama, pendapat-pendapatnya mengenai aurat perempuan itu sendiri. Namun yang pada umumnya diyakini adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dari itu perempuan, khususnya perempuan Islam Muslim, dianjurkan untuk menggunakan jilbab, menggunakan pakaian yang menutupi tubuh hingga kaki, dan menggunakan pakaian dengan sopan dan indah. Jadi itu ketentuan berpakaian secara Islam yang diatur dalam agama Islam itu sendiri. Jangan lupa dicatat ya. Nah, setelah kita mengetahui aurat, mengetahui batas aurat, makna pakaian, kita masuk pada pembahasan fungsi dari pakaian itu sendiri. Fungsi pakaian ini ada beberapa. Yang pertama, fungsi religius. Fungsi religiusnya adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Menjaga kehormatan. Jadi secara religius kita menggunakan pakaian itu untuk menjaga kehormatan kita. Sebagaimana tadi batasan aurat yang sudah ditentukan, apabila kita tidak menutupi itu, maka berarti kita belum menjaga kehormatan. Yang kedua, ada fungsi
etika. Nah, fungsi etika ini merupakan bentuk cerminan nilai-nilai kesopanan. Nah, jadi kalau misalnya nih ada di antara kita yang keluar misal nggak pakai baju, nggak pakai celana, itu artinya kita nggak sopan ya. Nah, itu masuk dalam fungsi etika dalam menggunakan pakaian. Jadi bentuk dari cerminan kesopanan setiap pribadi muslim. Nah, selanjutnya fungsi estetika. Estetika. Nah, jadi ini ya, selain fungsi religius, fungsi etika ada juga fungsi estetika untuk memperindah. Ada nilai seni yang terdapat di dalam setiap pakaian yang kita kenakan dalam sehari-hari. Ada nilai-nilai keindahan yang terdapat di dalamnya. Jadi dalam berpakaian kita juga harus perhatikan kira-kira ini pantas nggak buat saya, kira-kira kalau warna ini dipadu-padankan dengan warna ini cocok nggak, indah nggak dilihat, dan lain sebagainya. Jadi itu juga jadi pertimbangan dalam menggunakan dalam berpakaian. Seni dan keindahan. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada fungsi kesehatan. Fungsi kesehatan ini juga bentuk dari kita melindungi diri dari nyamuk, dari misalnya panas dan dingin. Nah, itu kan juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Menghindari penyakit dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali ya fungsi dari berpakaian itu sendiri. Yang pertama tadi ada fungsi religius, yaitu untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Yang kedua ada fungsi etika untuk menjaga kesopanan. Yang ketiga ada fungsi estetika, yaitu sebagai bentuk cerminan seni dan keindahan. Dan yang keempat untuk menghindari penyakit, panas, dingin, gigitan nyamuk, semut, dan lain-lain. Jadi itu banyak fungsinya. Oke, sudah jelas ya ini mengenai makna, mengenai batasan aurat, dan fungsi dari berpakaian. Saya tuliskan item-item yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada pengertian. Yang kedua ada aurat. Nah, dan yang ketiga ada fungsi pakaian. Nah, jadi ini sub materi yang kita sudah bahas dan sama-sama menyimak dari ketiga ini. Selanjutnya, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi terkait item-item materi yang sudah kita bahas ini. Silakan. Ya, silakan. Ya Bu, kalau semisal kita melihat Bu, ada seorang ulama besar, anaknya tidak menutupi atau tidak pakai kerudung, apakah kerudung itu termasuk aurat Bu? Dan apakah itu termasuk tidak islami kalau semisal aurat yang disampaikan Ibu tadi? Oke, baik. Ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemahaman saya terkait pertanyaan itu. Jadi, mengenai aurat itu tadi, memang ada beberapa tafsir yang berbeda mengenai batasan aurat, khususnya pada perempuan itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa semua harus ditutup kecuali tangan dan wajah, ada yang berpendapat semua harus ditutup kecuali telapak tangan, dan ada juga seperti itu tadi, tidak berjilbab namun tetap menggunakan pakaian yang sopan, itu sudah termasuk dalam menggunakan hijab yang dimaknai dalam ayat pada Al-Quran. Nah, memang terkait tafsir itu setiap orang berbeda-beda karena juga sumber ajarannya berbeda. Namun kalau menurut saya terkait Islamnya atau tidak, selagi itu ada dasar hukum yang digunakan dan memang juga sumbernya jelas, itu boleh saja menurut saya. Jika ada yang mau menggunakan pendapat bahwa kita boleh nggak berjilbab, silahkan. Namun tidak menyalahkan
pendapat lain terkait apa yang dia yakini. Nah itu kalau menurut saya terkait Islami atau tidaknya ya tergantung orang yang menggunakan paham itu. Jadi seperti itu ya yang saya pahami. Mungkin bisa dicari lagi jawaban dari sumber-sumber lain yang bisa dilihat dari banyak perspektif lah terkait pemahaman mengenai batasan aurat khususnya untuk perempuan. Nah sampai di sini ada lagi pertanyaan atau tanggapan mengenai materi ini? Sudah Bu. Jika tidak ada, saya akan memberi tugas individu kepada kalian semua. Tugas terus. Tugas individu yang nanti juga akan disusul dengan tugas kelompok. Ais. Oke, silahkan. Capek Bu. Silahkan semuanya diperbaiki lagi duduknya. Dan saya akan memberikan tugas. Silahkan dibaca-baca dulu deh. Karena saya ingin memberikan tugas individu berupa pertanyaan yang dijawab secara lisan, bukan secara tulisan. Jadi langsung dijawab di tempat. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama saya ingin bertanya kepada Andri Wardana. Di sini saya sudah menjelaskan mengenai pengertian aurat dan fungsi pakaian itu sendiri. Oke, kira-kira yang bisa Andri pahami mengenai hikmah dari berpakaian itu sendiri apa? Ditinjau dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Oke, silahkan dijawab. Hikmahnya Ibu, pakaian dapat melindungi tubuh dari semua yang mengancam diri, entah dari hewan, yang dari tanah, atau dari sengatan matahari, atau dari debu, atau dari yang lain-lain. Banyak Bu hikmah yang bisa diambil berpakaian secara Islami itu. Kita dapat terlindungi dari segala aspek kejahatan, entah kejahatan manusia atau enggak juga bisa melindungi dari berbagai hewan-hewan liar atau sengatan matahari dan makhluk hidup yang ada di sini. Seperti itu Bu. Oke, jadi itu ya, beri aplaus dulu untuk temannya. Nah, selanjutnya tugas kelompok yang ingin Ibu berikan. Di sini ada beberapa ketentuan berpakaian yang Ibu akan tuliskan beberapa ketentuannya, dan Ibu minta untuk kalian menjelaskan makna dari setiap ketentuan yang ada. Oke? Oke Bu. Sudah Bu. Pulang. Jadi setelah pengertian aurat dan fungsi dari pakaian, tadi juga sudah ada hikmah dari berpakaian. Yang terakhir di sini ada ketentuan berpakaian. Ketentuan berpakaian berdasarkan fungsinya tadi. Yang pertama menutup aurat. Nah, yang kedua layak dan bersih. Yang ketiga suci dari najis. Yang keempat tidak ada kesombongan, dan yang terakhir tidak berlebih-lebihan. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Yang kelompoknya sudah Ibu tentukan tadi, untuk berdiskusi menutup aurat itu apa sih, kenapa kita harus menutup aurat, dan ya, selanjutnya layak dan bersih itu seperti apa, yang dimaksud berpakaian dengan layak dan bersih, suci dari najis itu yang seperti apa, tidak ada kesombongan itu maksudnya apa, dan yang terakhir tidak berlebih-lebihan itu yang seperti apa. Silakan didiskusikan. Setelah itu
perwakilan kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Berdiri ya, bukan duduk. Jadi silahkan dioret-oret papan tulisnya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan. Ulang, Bu. Ayo dikerjakan, didiskusikan. Oke, sudah habis waktunya 5 menit. Silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan menjelaskan. Berdiri aja, jangan duduk. Oke, silahkan, ayo. Ya, Bu. Lewat mana, Bu? Lewat sini. Lewat luar, Bu. Ya. Maksimal 5 menit ya. Singkat Ya, aja. Bu. Berpakaian secara islami. Salam Ketentuan dulu. berpakaian. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang nyaut, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Berpakaian secara Islam. Ketentuan berpakaian menutup aurat. Dari hasil diskusi saya, Bu, dengan teman-teman dan hasil dari apa yang sudah disampaikan Ibu, menutup aurat artinya menutup seluruh tubuh yang diharamkan untuk diketahui orang lain. Jadi menutup aurat ini yang boleh untuk perempuan kaki, tangan dan wajah. Kalau laki-laki dari atas pusar sampai bawah lutut auratnya. Itu tadi, Bu, untuk yang laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau layak dan bersih artinya dia harus layak, itu maksudnya jangan sampai banyak bolongnya, Bu, atau bolong-bolong kayak gembel gitu, Bu, nggak boleh. Jadi harus memang layak dipakai karena kita menghadap Sang Kuasa yang selalu memberikan kehidupan kepada kita, Ibu. Jadi harus layak, pakaian itu tidak boleh bolong, sama bersih, Bu. Jadi kalau misal sudah 3 hari dipakai, 2 hari bau, jadi sudah tidak bersih. Memang tidak kelihatan kotor, tapi apaknya itu, Bu, yang tidak boleh. Jadi harus diganti. Jadi bersih secara indera penciuman, dan juga bersih secara penglihatan, Bu. Artinya bisa dilihat dia bersih. Ya. Lalu suci dan dari najis. Artinya, Bu, kalau suci itu tidak boleh sampai terkena najis. Najis itu, Bu, hal-hal yang memang membatalkan sholat. Contohnya terkena kencing, terkena ayam, atau terkena selokan yang bau. Tuh, Bu, pokoknya itulah pokoknya. Itu najis. Jadi suci dari najis harus suci dari hal-hal yang diharamkan atau dinajiskan dalam berpakaian, Bu. Yang keempat, tidak ada kesombongan. Jadi maksudnya seseorang ketika berpakaian itu, Bu, meskipun pakaiannya mewah, dari sepatu sampai baju sampai celana itu ratusan juta, tapi tidak boleh sombong, Bu. Tidak boleh sombong. Baik. Karena itu cuma menutup diri, bukan menutup apa namanya, Bu? Bukan menutup maksudnya, Bu. Tapi maksudnya jangan sampai ada niat sombongan, begitulah pokoknya, Bu. Ya. Tidak berlebihan dalam berpakaian tubuh. Maksudnya meskipun pakaian kita sudah bagus, bersih, suci, layak, jangan sampai pakaian kita tuh panjang sekali sampai terseret-seret, Bu. Terseret-seret sampai nggak tahu kemana, meskipun itu bagus ya, atau enggak aksesorisnya banyak sekali, emas, kalung, cincin, sampai tangan ini semua isinya cincin, terus baju ini isinya aksesoris, apa itu pita-pita, apa sabuk, apa tas-tas segala macam, sampai 5 gitu, Bu. Itu nggak boleh. Jadi berpakaian itu harus sopan. Maksud sopan itu tidak berlebihan, juga harus bisa melihat kegunaannya, Bu. Kalau berlebihan nanti jadinya sombong, pamer, kayak gitu, Bu. Oke, saya mau bertanya.
Ya Ibu. mau bertanya sedikit aja Ya Bu. mengenai tadi ketentuan berpakaian yang suci dari najis. Ya Bu. Kalau misalnya nih saya kena kotoran ayam Ya di Bu. pakaian saya di bagian bawah, Ya. keseret nggak sengaja. Ya. Nah kira-kira itu saya harus ganti baju atau cukup saya bersihkan kotoran itu saja? Gimana kalau menurut Andri Wardana? Itu kotorannya kering atau basah Bu? Kering ataupun basah ada perbedaan atau tidak? Untuk Ada. kategori najis itu sendiri. Kalau najis itu kan Bu, kalau dia bau, kalau dia berwarna, Lalu itu najis. Kalau nggak Lalu? salah Bu, apa saya harus mengganti baju atau cukup saya hilangkan saja kotorannya? kalau saya Bu, semestinya harus dicuci bersih Bu, sampai sekiranya baunya tidak keciuman. Kalau cuma sebagian bawah ya Bu, bisa Ya. dicuci atau enggak dikasih sabun sedikit dan diulek-ulek, baru disiram sampai baunya hilang Bu. Dan itu boleh dipakai lagi Bu kalau saya Bu, karena kalau kita cuci pakaian pasti itu, kalau semuanya pasti itu karena najis atau kotor segala macam. Tapi kalau cuma dikena sedikit itu tidak apa-apa Bu. Kalau dia baru dipakai terus kena tai ayam karena masih bersih dan masih kena kotoran kecil, silahkan dibersihkan Bu. Kalau saya begitu Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Iya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih Bu. Nah, jadi sudah bagus ya tadi pemaparan mengenai ketentuan berpakaian. Nah, jadi betul ya tadi jawaban dari teman kita saudara Andri Wardana mengenai suci dari najis itu. Apabila misal pakaian kita terkena najis, kita tidak harus mengganti pakaian kita, cukup dibersihkan sebersih-bersihnya sampai hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang juga teksturnya. Seperti itu ketentuannya. Oke, Ibu rasa sampai di sini semuanya sudah paham. Nah, saya rasa hari ini cukup sekian pertemuan kita mengenai berpakaian secara Islami ini. Silahkan dibuka-buka lagi di rumah, dipelajari lagi, dan akan kita ulas minggu depan mengenai berpakaian secara Islami ini. Nah, sebelum kita pulang, silahkan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa supaya diberi keselamatan dan juga bisa dengan selamat pulang ke rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu selanjutnya, di materi selanjutnya. Jangan lupa tadi pesan saya dipelajari kembali di rumah mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini maupun minggu-minggu sebelumnya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya pribadi, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.